Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Amin. Ya rabbal alamin. Baik. Untuk mengambil berkah pembelajaran kita hari ini, mari sebelum kita masuk materi, sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada guru kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, kenapa? Sakit. Iya. Kita doakan orang tua dari teman kita yang tidak hadir hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Amin. Baik. Sebelum kita masuk materi kita tentang tata cara memandikan jenazah, Bapak ingin tahu apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kita yang telah lalu? Tentang apa? Tentang kejujuran. Ya, ada beberapa hal dalam kejujuran ini yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian. Yang pertama, apakah itu kejujuran? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Jujur adalah berperilaku atau berkata sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Iya, betul, bagus sekali. Jujur adalah berperilaku ataupun berkata dengan yang sebenarnya. Yang kedua, jujur itu terbagi tiga. Sebutkan jujur dalam apa saja yang tiga hal itu. Siapa? Ada yang silakan? Ya, silakan. Pertama itu jujur dalam niat, dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Iya, bagus sekali. Jujur terbagi tiga. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur perkataannya, lisannya, dan yang ketiga, jujur juga perbuatan. Yang terakhir, apa manfaatnya kalau kita jujur? Iya, silakan. Mendapat kemudahan dalam hidup. Iya, kalau kita jujur, hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, ternyata kalian masih ingat pelajaran kita yang telah lalu. Sekarang masuk kita kepada materi kita, yaitu tata cara memandikan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah nanti kalian mempelajari bagaimana tata cara memandikan jenazah ini, kalian mampu mengidentifikasi ataupun menyebutkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam memandikan jenazah. Yang kedua, setelah kita mempelajari tata cara memandikan jenazah ini, nanti kalian akan tahu bagaimana tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, setelah nanti selesai kita mempelajari materi kita ini, kalian mampu mempraktekkan tata cara melaksanakan sholat jenazah. Hidup adalah merupakan kuasa Allah. Begitu juga dengan kematian. Mati adalah merupakan kudrat ataupun kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, suatu kepastian yang satu pun di antara kita tidak ada yang bisa menghindar dari kematian itu.
Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tinggal di mana, kapan, itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang pengurusan jenazah, terutama ada 4 hal yang diwajibkan kepada kita sesama muslim, sesama umat Islam ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Yang pertama, memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Nah, pelajaran kita hari ini adalah fardu kifayah yang pertama, yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi kita, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran tentang tata cara memandikan jenazah. Baik, itu tadi tayangan video tentang tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Yang akan kalian diskusikan adalah sebagai berikut ini. Ya, tentang pengertian dan hukum memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, syarat memandikan jenazah. Kemudian peralatan apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin memandikan jenazah. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang berhak memandikan jenazah. Dan yang terakhir nanti, praktek memandikan jenazah. Ya, silakan berdiskusi selama 3 menit. Silakan dari sekarang. Silakan diskusikan hal-hal yang kita sampaikan itu tadi.
Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Ustaz. Iya, baik. Alhamdulillah. Sekarang coba kalian presentasikan hasil daripada diskusi terhadap pengamatan video yang kalian saksikan tadi. Untuk presentasi ke depan, kelompok satu yang pertama. Ya, silakan kelompok 1. 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berdiri di sini ingin mempresentasikan tata cara memandikan jenazah. Baiklah, teman saya bernama Anissa akan menyampaikan cara-caranya. Terima kasih kepada moderator, saya akan mengambil alih. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Yang kedua, fardu kifayah artinya kewajiban bersama umat Islam. 3. Syarat wajib memandikan jenazah adalah 1. Jenazahnya orang Islam. 2. Ada didapati anggota tubuhnya walau sedikit yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Kemudian peralatan memandikan jenazah. Yang pertama ada air bersih, yang kedua air sabun, yang ketiga air kapur barus, yang keempat parfum, yang kelima sarung tangan, keenam kapas, dan terakhir ada handuk dan basahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kita kasih aplaus. Ya, itu tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Sekarang kami persilakan ya kepada kelompok 2. Kita ulang ya. Sekarang kembali. Ya, itu tadi hasil daripada presentasi diskusi kelompok 1. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempraktekkan tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan video pengamatan kalian tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan atau mempraktekkan tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar. Yang pertama, adapun bahan-bahan yang digunakan untuk memandikan jenazah. Yang pertama ada air bersih. Yang kedua ada air sabun. Yang ketiga ada air kapur. Yang keempat gayungnya, alatnya. Yang kelima ada kapas. Yang keenam ada sarung tangan. Dan yang terakhir ada handuk. Baiklah, ini kami akan menunjukkan tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar. Mempraktikkan cara memandikan jenazah laki-laki. Yang pertama, ambil air bersih, lalu siramkan ke sekujur badan jenazah, dimulai dari sebelah kanan. Lalu kedua, ambil air bersih kedua kali, lalu diguyurkan ke jenazah sebelah kiri pula. Lalu yang ketiga, ambil airnya, lalu disiramkan semuanya dari ujung rambut ke ujung kaki. Lalu setelah itu ambil air sabun, lalu siramkan ke badan jenazah sampai semuanya terkena sabun, lalu digosok-gosok bagian badannya.
agar jika ada suatu luka tidak tercemar. Jika sudah digosok bagian atasnya, lalu kita harus membalik badan mayat untuk digosok bagian belakangnya. Bagian belakangnya pun digosok-gosok hingga ujung kaki. Lalu setelah itu, kemudian sesudah digosok-gosok dengan sabun, dibersihkan dengan menyiramkan air bersih ke sekujur badan mayat hingga bersih. Lalu yang ketiga, terakhir, yaitu menyiramkan air kapur ke mayat yang ingin dimandikan sampai ke ujung kaki. Sesudah kita menyiramkan air kapur ke mayat, adapun setelah itu kita mewudukkannya. Ini adalah tata cara ataupun praktek yang kami presentasikan ke depan, yang kami praktekkan ke depan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 2 yang telah mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar. Ya, berikan aplaus. Kalian, kita sudah selesai mempelajari tata cara memandikan jenazah dan sekaligus tadi mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Ustaz. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini bahwasanya hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, dan fardu kifayah artinya kewajiban atas umat Islam secara bersama-sama. Sekian Ustaz. Baik, bagus sekali. Ada lagi kira-kira yang bisa menambahkan kesimpulan materi kita hari ini? Saya Ustaz. Silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah syarat wajib memandikan jenazah adalah yang pertama, jenazahnya itu beragama Islam, dan yang kedua, ada didapati anggota tubuhnya walaupun sedikit Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Saya rasa kalian sudah paham tentang pengurusan jenazah ataupun fardu kifayah. Materi kita hari ini yaitu fardu kifayah yang pertama tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar. Selanjutnya tugas kalian, tugas mandiri, tugas pribadi, silahkan kerjakan soal-soal evaluasi yang sudah saya berikan tadi, dan insya Allah nanti akan kita nilai setelah selesai materi kita ini. Kemudian yang kedua, untuk tugas kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan mendiskusikan tentang fardu kifayah yang kedua, yaitu tentang tata cara mengkampanyi jenazah. Insya Allah akan kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini bermanfaat, dan yang terpenting kalian bisa mengaplikasikan pembelajaran kita hari ini ketika ada yang meninggal ataupun yang wafat di sekitar tempat tinggal kamu. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.